Di video ini kita akan membicarakan tentang beda antara 1099 dan W2 supaya teman-teman nggak kehabisan uang di akhir tahun cuma hanya untuk bayar pajak aja. Ini saya berada di Harmony of the Sea. Hari keberapa nih? 3. Hari ketiga. Selamat pagi Ibu Hani. Selamat pagi Pak Tani. Selamat pagi Ibu Hani ya ini. Jadi ini luar biasa ya. Pagi-pagi ini kita bisa sarapan pagi di sebuah taman di Central Park ya. Nah, perasaannya bangun pagi ini gimana nih? Saya pengen tahu dulu nih. Iya, kemarin belum sempat ke Central Park ya. Ternyata Central Parknya itu bagus banget. Ya bisa untuk jalan-jalan, ada tempat breakfast. Apa namanya, jarang sekali kita baru pertama kali ke cruise ship yang ada taman seperti ini. Seperti dan ini tamannya adalah pohonnya pohon hidup. Iya, ya kan? Bukan pohon plastik ya. Pohon real ya. Real, oke. Kayak hutan, kayak Central Park beneran. Oke, makasih nih. Bu Ani, ngomong-ngomong ya, kita ini kan hampir selama 23 tahun ya, hidup di negara Paman Sam. Nah, saya pengen tahu nih, banyak sekali soal pajak itu yang perlu diketahui oleh teman-teman diaspora ya, khususnya yang bertempat tinggal di Amerika. Ada istilah tak kenal maka tak sayang. Di sebelah saya, narasumber kita adalah Ibu Hani. Boleh nggak cerita latar belakang Bu Hani ini untuk teman-teman diaspora? Iya, jadi sebelumnya saya dulu waktu pertama kali datang ke Amerika bekerja untuk Walt Disney World, bekerja di Animal Kingdom. Setelah itu pindah ke Philadelphia, sempat bekerja untuk Barnes & Noble, beberapa restoran. Dan alhamdulillah setelah itu saya bisa bekerja di non-profit organization yang namanya Women's Opportunity Resource Center. Selama di Women's Opportunity Resource Center itu saya juga dapat kesempatan untuk belajar sebagai real estate professional. Jadi saya bisa punya real estate license dan juga pada saat itu saya mendapat kesempatan untuk jadi penasihat dari Gubernur Tom Wolf. Pada saat itu adalah Gubernur Pennsylvania di Asian American Advisory Committee. Setelah itu saya bekerja di non-profit organization itu selama 12 tahun ya. Lalu saya bekerja untuk pemerintah Philadelphia, wali kota yaitu Bapak Kenny. Setelah dari situ saya ambil break. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja untuk diri sendiri, membuka praktis dalam bidang financial service. Jadi sekarang saya adalah seorang financial counselor atau financial professional yang bisa membantu keluarga untuk mendesain keuangan mereka. Wah, luar biasa. Ini pengalamannya itu perlu ditiru dan ini adalah semangat untuk para diaspora ya. Bahwa sebenarnya Ibu juga pada saat merantau juga dari bawah ya, istilahnya merantaunya, istilahnya itu merintisnya itu ya. Dari sampai menduduki beberapa jabatan dan saat ini pula kita akan membahas soal urusan pajak. Sebenarnya itu pajak di Amerika itu bagaimana sih Bu? Kita akan bahas yang simpel aja ya. Simpel aja. Jadi rata-rata waktu kita pertama kali datang ke Amerika, tergantung ada ya setelah mendapatkan Social Security Number atau sudah mempunyai work permit ya. Biasanya ada 2 cara dalam membayar pajak. Cara pertama adalah dengan mendapatkan W2. Nah, seperti Pak Tani kan bekerja untuk Children's Hospital. Nah, untuk Children's Hospital itu Pak Tani mendapatkan W2. Maksudnya apa? W2 itu apa? Jadi pada saat Pak Tani mendapatkan uang Pak Tani tiap 2 minggu itu sudah dipotong pajaknya. Karena udah dipotong pajaknya, maka yang Pak Tani dapatkan itu adalah gaji bersih. Nah, ada lagi di pihak lain itu dengan menggunakan 1099. 1099 1099. Nah, 1099 itu kita tidak membayar pajak di depan. Jadi kita waktu digaji employer kita atau mendapatkan cek dari employer kita, mendapatkan komisi atau hal yang lain-lain itu tidak dipotong pajak. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan komisi, kita sendiri yang harus membayar pajak di akhir tahun. Jadi gini Bu ya. Jadi itu beda ya? 1099 dengan W2 ya, Mbak? Ya, jadi 1099 dan W2 itu beda. 1099 tidak dipotong pajaknya pada saat kita menerima cek atau komisi. W2 sudah dipotong pajaknya pada saat kita menerima cek dan komisi. Jadi kalau W2 itu istilahnya income bersih, net income. Net income, Dan kalau 1099 itu masih gross, jadi dibayar pajaknya di akhir tahun.
Nah, untuk teman-teman yang mau belajar tentang hal itu, mesti belajar kode pajak di Amerika. Ini sebenarnya sangat simple ya, karena kita capek-capek kerja di Amerika, kalau kita akhirnya uangnya habis hanya untuk membayar pajak, kan sayang. Bisa ceritakan lebih lanjut nggak supaya teman-teman tuh juga cerita Ibu Hani itu tuh sungguh-sungguh menginspirasi dan sangat bagus banget ya buat sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi kita seperti saya juga banyak nggak ngerti Bu. Dengan adanya ilmu atau edukasi dari Ibu Hani ini membuka mata saya tuh jadi kayak apa? Kebuka banget itu loh. Jadi yang awalnya nggak ngerti jadi ngerti. Boleh cerita lebih lanjut ya Bu? Nah, jadi banyak kawan-kawan yang baru datang ke Amerika itu tidak mengerti kalau 1099 itu mesti dibayarkan pajaknya di akhir tahun. Nah, pada saat mereka membayarkan pajak karena bekerjanya 1099 ya. Contohnya 1099 itu bekerja dengan Uber misalnya. Bekerja Uber ya? Bekerja GrabHub ya, atau Lyft atau yang self-employed itu salah satunya. Nah, banyak yang nanya ke saya, Bu Hani, saya mau dapat refund. Refund itu maksudnya apa? Refund itu adalah di mana kita bisa mendapatkan uang kembali dari pemerintah. Nah, kalau 1099 itu kan belum dibayarkan pajaknya. Jadi, kalau teman yang punya 1099 lalu minta refund, itu sebenarnya hampir tidak bisa kalau tidak punya anak yang US citizen ya. Jadi, istilahnya gini, refund itu adalah kalau kita membayar pajak dan ada kelebihan pajaknya. Ya kan? Nah, kalau 1099 itu kan belum membayar pajak. Oleh karena itu, biasanya di akhir tahun harus membayar pajak, bukan mendapatkan refund. Kalau W2 itu biasanya membayar pajaknya kan di depan, di belakang baru mendapatkan refund. Uang balik ya? Uang balik. Nah, banyak yang bilang, waduh enak banget bisa dapat refund. Sebenarnya refund itu nggak enak banget. Kenapa? Karena itu sebenarnya uang yang kita titipkan di government dan kita titipkan itu nggak dapat bunga apa-apa. Jadi refund itu banyak yang menyangka itu adalah uang gratis dari pemerintah. Bukan, itu adalah uang yang kita bayarkan di awal tahun, di akhir tahun dikembalikan oleh pemerintah. Begitu Pak Tani. Luar biasa ya, ini informasi ini sangat benar-benar bagus banget ya, dan saya benar-benar terima kasih ya. Nah, untuk kelanjutannya itu kira-kira untuk bisa menghubungin Ibu itu gimana nih? Kalau misalnya ada diaspora yang pengen tanya lebih detail gitu. Untuk menghubungi saya mudah ya. Jadi nomor handphone saya 267-968-3830. 267-968-3830. Atau bisa menghubungi lewat Facebook saya Hani White. Nah, Instagramnya ada. Hani White juga atau Hani Money. Nanti Pak Tani bisa tuliskan di bawah ya, di deskripsinya. Jadi kepingin kasih tahu teman-teman, saya tuh bukan ahli pajak ya, saya bukan accountant, tapi ini yang paling penting. Kita tinggal di Amerika, kita mesti belajar sedikit tentang ilmu perekonomian. Karena setiap hari kan kita hidup di sini, kita buat uang di sini, dan akan jauh lebih baik kalau kita mengerti masalah perpajakan. Karena kalau kita nggak mengerti, di akhir tahun uang kita nanti bisa habis hanya untuk bayar pajak aja, gitu loh. Mengerti yang bagian basic aja, bagian foundation aja, nggak perlu mengerti seperti seorang CPA. Maka teman-teman akan menghemat, akan mendapatkan ilmu yang luar biasa dan bisa mempunyai tabungan yang jauh lebih besar di akhir tahun dibanding kalau uangnya habis dibayarkan pajak. Keren. Terima kasih Bu Hani, sangat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semuanya ya. Tetap stay tune terus dalam sesi-sesi selanjutnya.